Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri membuka peluang bagi perwira tinggi TNI dan Polri untuk menduduki kursi penjabat PJ Kepala Daerah di tahun 2022 mendatang di 271 daerah. Wacana itu berkembang merujuk pada peralihan kepemimpinan menuju prosesi Pilkada serentak 2024. Bagi daerah yang masa jabatan gubernurnya habis pada 2022 dan 2023 akan dipimpin penjabat kepala daerah. Kemendagri mengklaim telah bersandar pada peraturan perundang-undangan bila opsi penunjukan pejabat kepala daerah dari TNI Polri dilakukan. Sebelumnya pemerintah pun pernah menunjuk Maijen TNI Sudarmo sebagai PJ Gubernur Aceh dan Irjen Carlo Tewu sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat. Dua orang itu adalah pejabat pimpinan tinggi media di Kemendagri dan Kemenko Polhukam. Namun banyak pihak menilai wacana penempatan perwira aktif TNI Polri sebagai pejabat kepala daerah di tahun 2022 nanti melanggar aturan UU tentang TNI, UU tentang Polri, dan TAP MPR. Ditambah lagi posisi penjabat kepala daerah merupakan posisi politik, sebab mereka diberikan kewenangan untuk mengatur urusan-urusan pemerintahan bila nanti menjabat. Kini kita akan ulas lengkapnya di Indonesia Bicara. Munculnya kebijakan pemerintah yang memperkenankan perwira TNI dan Polri yang masih aktif menjadi kepala daerah menuai kritikan dari berbagai kalangan masyarakat. Wacana ini berkembang menjelang Pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang. Bersama saya Wilson Purba, kita akan berbincang lebih jauh terkait dui fungsi TNI Polri Reborn. Dan kita akan memulai dialog malam ini bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS, Bang Mardhani Alisera. Selamat malam Bang Mardhani. Malam Wilson. Siap Bang Mardhani, ini memang masih wacana, tapi Abang setuju atau tidak TNI Polri bisa memiliki dua jabatan? Tidak setuju, karena pasal 201 Undang-Undang 10 2016 tegas menyatakan penjabat gubernur berasal dari pimpinan tingkat madya atau eselon 1. Itu adalah terminologi untuk teman-teman aparatur sipil negara. Begitu, Wilson. Baik, berarti ada opsi lain, yaitu pejabat dari Kemendagri yang bisa saja diminta untuk menjadi pimpinan kepala daerah. Tapi daerahnya ini cukup banyak, Bang. Ada 271. Cukupkah kira-kira pejabat kementerian ini nanti untuk mengisi kursi-kursi kosong selama menunggu Pilkada serentak? Kalau di undang-undangnya, eselon 1 itu untuk penjabat gubernur. Kalau untuk bupati wali kota, dia aturannya di bawahnya, eselon 2. Jauh lebih banyak. Nah, usul kami jangan melompat pagar ke teman-teman TNI Polri, tapi bisa minta bantuan kepada kementerian di bawah rumpun Polhukam. Ada selain Kemendagri, ada Pan-RB, ada Menhukam. Itu di bawah situ ada banyak pejabat eselon 1 yang bisa dimintakan bantuan. Karena penting penjabat gubernur itu sifatnya sementara dan lebih kuat DNA pelayanan. Ya, sementara teman-teman TNI Polri itu nyuwun sewu gayanya komando kan, begitu. Tapi kalau komando ini kan ada atasannya yang memberikan komando untuk mereka melayani warga, berperan sebagai pelayan warga. Apakah hal itu juga tidak bisa sehingga TNI Polri ini Anda menolak tadi untuk menjadi pejabat daerah? Sangat bisa, tetapi karakter DNA komando itu bisa komplikasi karena penjabat gubernur tidak memiliki legitimasi politik ya. Mereka tidak dipilih ya. Mereka juga tidak memiliki dukungan politik di DPRD ya. Sehingga dengan berbagai komplikasi jauh lebih mulus ketika teman-teman ASN yang ditempatkan di penjabat gubernur. Begitu, Wilson. Baik, selain itu apa kekhawatiran Anda? Banyak juga yang mengatakan mengkritik ini adalah bisa jadi strategi pemerintah untuk pilpres atau pilkada nanti 2024. Menurut Anda apakah memang seperti itu? Sebetulnya ASN atau TNI Polri bisa diperlakukan seperti itu, jadi alat kekuasaan kalau niatnya ada ya. Karena teman-teman ASN juga kalau katakan Mendagri-nya ataupun pihak di atasnya memerintahkan untuk tidak netral dan mereka tidak punya integritas, bisa terjadi. Tetapi saya masih melihat bahwa mudah-mudahan
tidak ada pikiran untuk menggunakan penjabat gubernur sebagai tangan kekuasaan untuk merekayasa hasil pemilu 2024, baik pileg, pilpres maupun pilkada. Karena kalau itu yang terjadi, kita sedang menggali kubur kita sendiri bagi demokrasi kita. Tidak akan sehat buat demokrasi kita. Begitu. Baik, tapi sebenarnya mengapa isu ini mencuat cukup besar seperti itu Bang Mardhani? Karena sebelumnya memang sudah pernah terjadi di Aceh, ada gubernur Aceh, waktu itu penjabatnya adalah Majen TNI Sudarmo, lalu di Sulawesi Barat juga sudah pernah dilakukan. Lalu kenapa saat ini mungkin ada pro dan kontra di DPR ataupun di masyarakat? Ketika itu yang bersangkutan sudah di Kemendagri yang pertama. Yang kedua jumlahnya cuma sedikit. Sekarang kalau saya tidak salah 17 gubernur yang harus berstatus penjabat. Dan itu jumlah yang banyak yang itu bisa mempengaruhi percaturan politik nasional. Yang kedua ketika ditarik-tarik institusi TNI dan Polri. Kalau saya berpendapat kasihan institusi TNI dan Polri ini sudah harum namanya sekarang. Kalau ditarik-tarik ke politik praktis bisa mencoreng nama baik institusi yang sudah harum seperti ini. Nah, tapi kalau seperti itu, opsi-opsi apa yang dimiliki pemerintah untuk menggantikan 1 dan 2 tahun kekosongan jabatan untuk menjelang pilkada serentak nanti, Bang Mardhani? Ada banyak ya. Yang pertama tentu kalau undang-undangnya tidak dirubah, maka tadi minta bantuan kepada kementerian yang lain. Masih banyak eselon 1 di kementerian yang lain. Bisa di dalam rumpun Polhukam bisa, kalau mau pindah rumpun Kesra juga bisa untuk dimintakan bantuan selama dia memenuhi syarat sebagai pimpinan tingkat madya atau eselon 1. Yang kedua tentu kalau kita mau lebih win-win solution, ada kajian bahwa perpanjangan masa jabatan gubernur ataupun bupati wali kota bisa kalau kita mau mengubah undang-undang. Prof. Jo Hermansyah mengusulkan seperti itu, yang lain-lain. Tapi kalau buat saya, cara paling praktis dan sederhana tadi, minta bantuan kementerian yang lain. Baik. Nah, tapi kalau untuk ke DPR sendiri, apakah sudah ada obrolan dari pihak Kemendagri ke Komisi 2 untuk membahas hal ini? Resminya belum, karena kita sekarang lagi fokus penetapan tanggal pemilu dulu, Wilson. Karena KPU minta 21 Februari 2024, pemerintah minta 15 Mei 2024. Nah, kita lagi fokus menyelesaikan penetapan tanggal pemilu 2024 dulu. Kalau pilkada udah sepakat, 27 November 2024. Siap. Nah, tapi kalau omongan di Komisi 2 seperti apa, Bang Mardhani? Apakah memang semuanya satu suara seperti Bang Mardhani untuk tidak setuju? Atau mungkin ada dari fraksi-fraksi pendukung pemerintah yang setuju dengan keputusan Kemendagri atau mungkin wacana keputusan dari Kemendagri ini? Saya belum tuntas. Saya sudah tanya ke beberapa, tapi secara umum mereka ingin apa yang ada di undang-undang itu yang kita ikuti ya. Karena undang-undang yang bikin adalah DPR, dan DPR di pasal 201 Undang-Undang 10 2016 tegas penjabat gubernur adalah pimpinan tingkat madya atau eselon 1, dan itu merefer kepada hierarki struktural di ASN, maka ASN lah yang lebih baik untuk kita tempatkan untuk menjabat gubernur. Kalau partai lain mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman partai yang lain. Nah, tapi Bang, ini kan Kemendagri mengklaim bahwa sebenarnya yang akan mereka lakukan nanti untuk 2022-2023 itu sesuai dengan Undang-Undang Pilkada. Lalu bagaimana ini ke depannya? Apakah memang bisa secepat itu DPR untuk merubah undang-undang atau seperti apa, Bang? Ada tafsiran lain mungkin terhadap 201 dari Kemendagri. Kami akan meminta penjelasan terkait dengan isu ini, tapi dari Kemendagri yang saya tahu mereka juga belum mengajukan secara resmi usulan ini. Jadi karena belum diusulkan secara resmi, kami di DPR menunggu usul resmi. Kalau sudah ada usul resmi, baru kita akan membahasnya bersama-sama. Intinya adalah pastikan siapapun yang menjadi penjabat gubernur, penjabat bupati wali kota, mereka yang punya jiwa melayani dan berorientasi kepada rakyat, Iya. jangan orientasi kepada kekuasaan, apalagi menjadi alat kekuasaan.
Artinya jika Kemendagri tidak mengusulkan, ini tidak apa-apa untuk dilanjutkan seperti itu? Dilanjutkan apanya nih, Wilson? Untuk tadi TNI dan juga Polri bisa menjabat atau mengisi kekosongan di tahun 2022 dan juga 2023 di pemerintah daerah. Oh, kita akan protes karena menurut kami itu tidak sesuai dengan pasal 201 Undang-Undang 10 2016. Baik, baik. Nah, lalu bagaimana nantinya ini proses pemberlakuannya ini? Karena 2022 ini sudah tahun depan, ini sudah masuk 2021 akhir, hanya tinggal 3 bulan lagi. Bang Mardhani, lobby-lobbynya seperti apa dengan Kemendagri dan juga dengan sesama Komisi 2 di sana? Sebetulnya ini kan komplikasinya terjadi karena kita tidak merevisi Undang-Undang 10 2016 ya. Ketika di Undang-Undang 10 2016 itu ada pilkada serentak 5 putaran, 2017, 2015, 2017, 2018, 2020 dan terakhir 2024 ya. Nah, untuk itu perlu duduk segera mendesain seperti apa. Karena gini, tanpa ada kajian yang strategis dan tuntas, saya agak khawatir ini akan menjadi ruang gelap yang itu bisa dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan yang tidak berorientasi kepada rakyat. Nah, karena itu buka saja semuanya, kita bahas bersama biar rakyat tahu siapa yang akan menjabat ketika tidak ada pemilihan. Karena rumusnya kepala daerah itu hasil pemilihan, tidak boleh hasil penunjukan. Dan biasanya menjabat itu sebulan, 2 bulan, yang ini ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ini sendiri sudah tidak tepat. Gitu. Nah, kalau ada keputusan yang tidak dibahas secara terbuka dan rakyat tidak tahu, apalagi kami di DPR tidak tahu, ini bisa jadi skandal nanti. Begitu. Nah, tadi Abang mengatakan ada mungkin orang yang memanfaatkan keterkosongan ini untuk mengisi kekuasaan. Nah, apakah bukannya jika nanti ASN juga yang masuk di situ, ini kan penempatannya juga apakah bisa jadi politik juga sebenarnya kan, Bang? Makanya tadi saya bilang, mau ASN, mau TNI, mau Polri harus berintegritas. Ketika mereka tidak berintegritas, apalagi merasa diuntungkan dengan penunjukan, akhirnya mereka hanya berorientasi untuk memuaskan tuannya, menjadi ABS. Yang terjadi rakyat akan dikorbankan. Nah, itu yang harus kita jaga bersama. Nah, tapi jika TNI dan Polri tadi juga dinyatakan sebenarnya Kemendagri mengatakan ada sejumlah syarat juga yang harus dipenuhi. Bang Mardhani sudah tahu belum apa syarat-syaratnya itu? Apakah syaratnya hanya seperti tadi juga secara lisan yang berintegritas dan juga tentu tidak akan terikat dengan politik dari manapun seperti itu? Ya, karena belum ada surat resmi atau statement resmi dari Kemendagri, kami membatasi komen dengan mengingatkan. Semua pekerjaan kita mengelola negara itu berbasis kepada undang-undang. Undang-undangnya pasal 201, Undang-Undang 10 2016, penjabat gubernur adalah pimpinan tingkat madya atau eselon 1. Makanya kita tetap berpegang kepada prinsip itu. Kemendagri juga harus betul-betul menjaga prinsip itu karena inilah cara kita bernegara, mengikut kepada negara hukum berbasis kepada undang-undang. Nah, jika Kemendagri mungkin belum melapor ke DPR, apakah DPR akan memanggil Bang Kemendagri untuk membahas hal ini? Karena tahun depan ini sudah 2022, waktunya sudah sangat sedikit untuk membahas ini. Jangan sampai sudah ditetapkan baru kita heboh kemudian. Biasanya kita ada 2 hal, ada lobby-lobby dan ada rapat. Nah, sekarang ini rapatnya masih fokus ke penetapan tanggal pemilu karena itu krusial. Nah, untuk lobby-lobby mungkin berjalan, tapi secara umum komunikasi kita berjalan dengan baik, walaupun kami karena oposisi akan terus menjaga agar pemerintah betul-betul dalam koridor mengikuti undang-undang. Nah, sebenarnya Bang, menurut Bang Mardhani sendiri apa yang membedakan ketika daerah itu dipimpin oleh TNI dan juga Polri dan juga ASN? Kan TNI Polri meskipun dia sifatnya komando, tapi secara dasar mereka juga melayani masyarakat, melindungi masyarakat. Yang membedakan secara detail apa Bang Mardhani? Tentu satu undang-undang ya. Kalau kita mencoba mengelabui undang-undang itu bukan tindakan yang bijak ya. Kecuali selalu melepas status TNI Polri-nya.
Nah itu nanti migrasi namanya gitu. Nah yang kedua, pandangan saya memang TNI ini dan Polri ini punya karakter get things done, pengen efektif, efisien. Sementara menjadi kepala daerah itu adalah menjadi payung bagi semua elemen, sehingga lebih banyak mengedepankan kompromi, lebih banyak mengedepankan musyawarah, lebih banyak mengedepankan mendengar, diskusi bukan instruksi. Nah tentu ini menjadi salah satu tantangan buat kita. Tapi kalau saya pribadi, dasarnya adalah kita semua harus patuh kepada undang-undang. Baik kita nantikan sikap DPR seperti apa nanti kepada Kementerian Dalam Negeri, apakah ini akan memanggil atau seperti apa ke depannya, karena jangan sampai ini justru heboh ketika sudah diterapkan. Terima kasih Bang Mardhani Alisera atas waktunya. Kita akan nantikan bersama juga bagaimana gebrakan dari Komisi 2 terhadap hal ini. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan perbincangan dengan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.